Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Darmawan. Saya ingin manajemen lintas budaya. Menurut Peter Drucker, jika manajemen adalah organisasi masyarakat budaya adalah sifat orang. Karena itu, untuk pengumpulan mengurus kedudukan dari struktur sosial meluas mengatur tujuan, pengawasan, pelaksanaan strategi, merancang struktur organisasi, atau mengambil jenis peran kepemimpinan atau sistem rekrut. Budaya adalah kompleks keseluruhan yang itu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan setiap kemampuan lain kebiasaan hidup manusia sebagai anggota. Dalam budaya adalah relatif yang berlaku peran dalam masyarakat atau komunitas yang mewariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Makna sederhana ikat budaya. Budaya memiliki nilai normatif yang mengatur dulu dan larangan mengikat budaya anggota masyarakat. Budaya adalah fenomena kelompok praktik budaya yang mewariskan dari generasi itu perempuan di masyarakat yang memakai mendidahi mereka karena orang tua mereka mengatakan pada mereka memakai orang. Kayaknya orang tua melakukan hal yang sama orang tua mereka telah melakukannya. Budaya sifat unik dari budaya individu. Sebuah sifat budaya mungkin kebiasaan seperti pria membuka pintu bagi perempuan, gerakan pendapat prosesi satu budaya menulis sifat lain atau pinjam dalam jangka pendek tapi lama permanen. Misal aturan menghaldi berubah banyak biasa masyarakat Hindu. Difusi adalah proses di mana perubahan budaya setiap masyarakat meminjam ciri budaya dari orang lain. Asumsi kita terjadi karena itu orang lain pendatang baru maksud budaya masyarakat di mana mereka telah menetap pinjam budaya. Ini sering salah kelompok akhirnya paham ciri-ciri budaya merdeka. Karakteristik budaya. Budaya dipelajari, budaya tidak sadar, budaya dibagi, budaya yang terakhir, budaya adalah simbol, budaya adalah cara hidup, budaya adalah dinamika, budaya adalah budaya harus terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nurul Awali Milenia Putri akan menjelaskan materi tentang manajemen kinerja internasional. Apa sih itu kinerja? Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Variabel yang mempengaruhi kinerja asing, yang pertama paket kompensasi, yang kedua sifat tugas, yang ketiga dukungan dan dari kantor pusat, yang keempat lingkungan di mana kinerja terjadi, yang kelima penyesuaian budaya individu dan anggota keluarga yang menyertainya. Manajer SDM internasional harus memutuskan 3 bidang utama saat menilai kinerja seorang ekspatriat ini, diantaranya yang pertama kriteria kinerja spesifik, yang kedua mengidentifikasi penilai, yang ketiga memutuskan frekuensi penilaian. Selanjutnya ada penilaian kinerja ekspatriat. Pada dasarnya ada 3 kategori indikator kinerja. Yang pertama trait, berdasarkan tujuan atau lembur, gaya kepemimpinan, kemampuan internasional dan lain-lain. Yang kedua, perilaku berdasarkan golongan kontekstual atau mencoba untuk memperhitungkan faktor pertimbangan yang dihasilkan dari situasi di mana kinerja terjadi. Yang ketiga, berdasarkan hasil hard goal atau sasaran terukur dan dapat diukur secara langsung seperti return on investment atau ROI, pangsa pasar dan sebagainya. Manajemen kinerja terdiri dari kegiatan HR seperti menilai kinerja, memberikan umpan balik, dan menggunakan data penilaian untuk beberapa tujuan. Apa yang dibutuhkan adalah bahwa PM harus dilembagakan menjadi sebuah sistem. Kesimpulannya, manajemen kinerja internasional merupakan evaluasi individu yang bekerja di antara perusahaan asing secara sementara untuk mentransfer pengetahuan atau pengembangan keterampilan kepemimpinan global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajam Batarayan. Saya ingin mempresentasikan tentang manajemen lintas budaya. Pengertian umum, manajemen lintas budaya merupakan ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktik manajemen, mengidentifikasikan persamaan dan perbedaan lintas budaya dalam praktik manajemen dan berbagai konteks organisasi, serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Menurut Peter Drucker, jika manajemen adalah organ masyarakat
Budaya adalah oleh karena itu, untuk keunggulan organisasi, manajemen harus mengurus kepekaan dari struktur sosial. Ini meluas ke pengaturan tujuan, perumusan dan pelaksanaan strategi, merencanakan struktur organisasi dan komunikasi, atau menampilkan jenis peran kepemimpinan atau sistem reward. Elemen budaya organisasi adalah relatif untuk memandu perilaku orang dalam masyarakat atau komunitas dan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maka sederhana ini berkonotasi elemen ini berikut adalah antara lain: yang pertama, budaya memiliki nilai normatif; yang kedua, budaya adalah fenomena kelompok; yang ketiga, budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contoh, perempuan masyarakat di India memakai kumtum di dahi mereka karena orang tua mereka mengatakan kepada mereka untuk memakai. Orang tua mereka melakukan hal ini sama karena orang tua mereka telah melakukannya. Karakteristik kebudayaan. Yang pertama, budaya dipelajari. Yang kedua, budaya tidak sadar. Yang ketiga, budaya dibagi. Yang keempat, budaya integrasi. Yang kelima, budaya adalah simbolik. Yang keenam adalah budaya cara hidup. Yang ketujuh adalah budaya dinamis. Faktor yang mempengaruhi budaya. Beberapa faktor antara lain: yang pertama, faktor ras; yang kedua, faktor lingkungan geografis; yang ketiga, faktor perkembangan teknologi; yang keempat, faktor hubungan antara bangsa; yang kelima, faktor sosial; yang keenam, faktor religi. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bintang Damiasa Putra akan menjelaskan perusahaan multinasional. Pengertian perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan besar yang biasanya berada di negara maju dan memiliki anak perusahaan di berbagai negara lain, biasanya di negara berkembang. Karena perusahaan ini menjalankan bisnisnya di berbagai negara, maka sifat usahanya mendunia sehingga dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap kondisi politik global. MNC atau Multinational Corporation ini sering dikenal sebagai perusahaan multinasional atau PMN. PMN sendiri kadang rancu dan diidentikan juga dengan TNC atau Traditional Corporation atau TNC. Tujuan perusahaan multinasional. Pertama, raw material seeker. Ialah mendapatkan bahan mentah untuk diolah atau diproduksi di negara lain. 2. Market seeker. Memperoleh pangsa pasar baru di negara lain. 3. Cost minimalizer seeker, yakni mencapai efisiensi biaya karena dengan melakukan investasi memungkinkan biaya produksi menjadi lebih rendah. 4. Risk minimalizer seeker. Salah satu perusahaan dapat menurunkan risiko produksi dan penjualan dengan mencari lokasi baru di negara lain. Ciri-ciri perusahaan multinasional. 1. Kegiatan income generating atau pendapatan melampaui batas-batas negara. 2. Memiliki manajemen global untuk koordinasi cabang-cabang di banyak negara. 3. Memiliki kontrol terhadap teknologi dan juga modal. 4. Menempatkan afiliasi di negara-negara maju. 5. Visi dan strategi berbasis global. 6. Memiliki sistem modal ventura, lisensi, dan franchise dengan sistem manajemen yang melampaui batas-batas negara. Kelebihan dan kekurangan perusahaan multinasional. Kelebihannya: 1. Menambah devisa negara melalui penanaman modal pada bidang ekspor. 2. Mengurangi kebutuhan devisa untuk kegiatan impor pada sektor industri. 3. Memodernisis industri. 4. Dapat meningkatkan penghasilan masyarakat. 5. Membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kekurangannya: 1. Bisa mematikan perusahaan lokal. 2. Ekspor keuntungan. 3. Dampak terhadap budaya dan sosial. 4. Kualitas kesehatan dan keselamatan pekerja yang rendah. 5. Pekerja yang disediakan berketerampilan rendah. Dampak positif dan negatif perusahaan multinasional.
Dampak positifnya, 1. Sebagai sumber devisa dan pajak, 2. Menyediakan lowongan pekerjaan, 3. Transfer teknologi, 4. Pilihan produk yang meningkat, 5. Meningkatkan reputasi nasional. Dampak negatif, 1. Kerusakan lingkungan, 2. Meningkatnya persaingan bagi perusahaan lokal, 3. Pekerjaan yang disediakan keterampilan rendah, 4. Kualitas kesehatan dan keselamatan kerja yang rendah, 5. Ekspor keuntungan, 6. Dampak budaya dan sosial. Contoh perusahaan multinasional dalam negeri, 1. Semen Indonesia, 2. Garuda Food, 3. Freeport Indonesia, 4. Bank DBS Indonesia, 5. Unilever Indonesia, 6. Rohto Laboratories. Dan yang di luar negeri, yang pertama Google, 2. SAS Institute, 3. NetApp, 4. Microsoft. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Ayu Lestari akan mempresentasikan yang berjudul Komparatif HRM di Tiongkok dan Vietnam. Pengertian Human Resource Management atau HRM itu sendiri adalah suatu cara yang dibuat untuk mengatur sumber daya atau tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan. Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk pendayagunaan, pengembangan, penelitian SDM atau sumber daya manusia dan SDA atau sumber daya alam yang ada agar dapat dikelola secara efektif dan efisien. 1. Menjelaskan pasar tenaga kerja dan euro. Kita akan berangkat 7 dimensi untuk membandingkan Tiongkok dan Vietnam, yaitu sejarah, budaya, politik, hukum, ekonomi, demografi, dan manajemen. Dalam pertemuan ini, kita akan berusaha dengan HRM sebagai dasarnya fenomena lintas budaya dalam rangka untuk mendapatkan wawasan yang berguna ke dalam jalur yang beragam dibutuhkan di negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda. Kedua negara berhubungan secara satu sama lain, yaitu sehubungan dengan warisan Konfusianisme mereka, pengaruh imperialis barat, Marxis-Leninis atau hamparan Soviet, dan lebih dekat hingga saat ini. Baru-baru ini membuka diri ke arah globalisasi. HRM sebagai sebuah konsep dikatakan relatif baru Vietnam dan diperkenalkan pada 1990-an oleh investasi usaha asing serta muncul dalam silabus MBA. HRM di Vietnam masih hanya dalam bentuk embrio, mayoritas BUMN telah hanya berubah fungsi personil mereka untuk HRM tanpa ada perubahan dalam fokus administrasi atau adopsi peran strategis. 3 tahap utama dalam evaluasi HRM di perusahaan-perusahaan masing-masing baru lahir interim dalam matur. Mereka secara kumulatif merupakan representasi signifikan dan difusi HRM di China dan Vietnam, masing-masing bertepatan dengan dekade spesifik reformasi ekonomi dan muncul di sekitar waktu sama seperti hukum perburuan baru dan praktek manajemen sumber daya manusia muncul. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.